Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sabdowati dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi Prodi Manajemen Keuangan. Di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil mini riset yang saya lakukan dengan menggunakan analisis fundamental serta teknikal. Presentasi ini ditujukan untuk kepentingan akademik pada mata kuliah praktik pasar modal. Saya menganalisis 5 saham pada sektor barang konsumsi, yaitu terdiri dari saham ICBP, yang kedua ada SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, yang ketiga PT Mayora Indah Tbk atau MYOR. Yang keempat ini ada kode saham dengan KINO atau Kino pada PT Kino Indonesia, dan yang terakhir adalah saham Darva Varia Laboratoria Tbk dengan kode saham DCLA. Di riset ini saya menggunakan top-down analysis, yaitu menentukan saham yang optimal melihat dari gambaran garis besar dahulu, yaitu dari perekonomian global, lalu mengerucut pada sektor industri, dan beranjak berakhir pada analisa saham yang akan dipilih. Analisis pertama ini analisis makro Indonesia. Bisa kita digambar ini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding dengan triwulan 4 2018 year-on-year tumbuh sebesar 4,97%, diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 10,49%, informasi dan komunikasi sebesar 9,71%, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,49%. Lalu yang kedua, analisis ini dilihat dari nilai tukar rupiah. Mengutip dari website Bloomberg, pelemahan rupiah menjadi yang terdalam di Asia pada bulan Maret 2020. Angka itu juga merupakan yang terendah sejak krisis pada Juli tahun 1998. Nah, hari berikutnya rupiah hanya menguat 0,45% ke level 16.500 per dolar per Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ini adalah performa sektor saham. Data ini yang menyajikan presentasi perubahan harga saham per sektor di Bursa Efek Indonesia yang diurutkan berdasarkan sektor saham paling untung di pasar saham dalam jangka waktu terkait, yaitu pada bulan Juni tahun 2020. Dapat dilihat bahwa sektor konsumer ini menempati pada posisi pertama dengan saham paling untung di pasar saham dalam jangka waktu saat itu. Oke, selanjutnya adalah analisis industri. Jadi, sektor consumer goods ini di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek cerah di masa depan. Karena perusahaan consumer goods ini dengan fundamental lebih tahan banting saat menghadapi krisis. Satu di antara subsektor saham ini, yaitu sektor farmasi atau obat-obatan, mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, pada tahun 2016, kinerja sektor saham barang konsumsi tercatat telah melesat hingga 13,51%, yang mana posisi itu merupakan tertinggi kedua setelah sektor pertambangan sebesar 17. Jika kita melihat pergerakan IHSG pada tahun 2020 ini dapat dikatakan terus mengalami pelemahan. Secara year to date, IHSG rontok. Namun dengan adanya populasi di Indonesia yang cukup banyak, ini pasar yang menarik akan selalu dibuat adalah salah satunya produk barang konsumsi. Nah, berdasarkan survei oleh Bank Indonesia, porsi pendapatan responden yang digunakan oleh konsumsi average propensity to consume pada bulan Juli tahun 2015 mengalami perubahan yang signifikan di bulan sebelumnya. Sementara itu, sejak tahun 2016 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Semenjak awal tahun 2020 ini muncul pandemi yang menyebabkan meningkatnya tekanan harga yang sebagian besar diperkirakan terjadi pada kelompok sandang dan kelompok bahan makanan serta obat-obatan. Meningkatnya ekspektasi tekanan kenaikan harga tersebut diterangi didorong oleh perkiraan meningkatnya permintaan demi menjaga kesehatan dan mencegah terkena virus corona. Selanjutnya adalah analisis perusahaan. Dari hasil valuasi saham ini, bahwa 4 di antara 5 saham memiliki beta kurang dari 1, yaitu saham ICBP, SIDO, Mayora, dan DVLA. Saham ini menandakan sensitivitas harga saham lebih kecil terhadap IHSG yang memiliki resiko yang cenderung rendah. Karena resiko yang rendah, maka faktor keamanan untuk berinvestasi cukup tinggi. Apabila IHSG sedang dalam downtrend, jadi saham tersebut tidak terseret terlalu dalam. Nah, sedangkan saham yang betanya lebih dari 1 yaitu adalah saham Kino. Artinya, saham ini adalah high risk, high return yang menunjukkan tingkat keuntungan risiko lebih besar dari pasar.
Nah, selanjutnya kelima saham ini memiliki portofolio efisien. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko rendah pada return tertentu. Nah, indikator portofolio ini ditentukan oleh yang pertama, mampu memberikan expected return sebesar dengan risiko yang sama, dan yang kedua, mampu memberikan risiko terkecil dengan expected return yang sama. Nah, selanjutnya ini adalah saham yang memiliki rekomendasi over value, yaitu terdiri dari 3 di antara 5 saham. Ada ICBP, IDO, dan Mayora. Nah, kenapa dikatakan sebagai over value? Saham over value ini menunjukkan bahwa nilai intrinsik lebih rendah dibandingkan dengan harga saham, atau disebut juga dengan saham berada di atas harga normal atau wajar. Nah, over value ini tidak selalu dianggap buruk atau tidak potensial karena saham yang lebih tinggi. Saham ini mengindikasikan bahwa pasar atau market menganggap perusahaan tersebut layak dihargai dengan nilai tinggi atau layak berada di atas harga wajar karena adanya mosi kepercayaan dari pasar terhadap saham perusahaan tersebut. Ditambah dengan finansial perusahaan yang baik dan efisien, maka perusahaan ini baik untuk diinvestasikan. Nah, lalu kriteria pemilihan saham terbaik melalui analisis fundamental. Dilihat dari sisi neraca, pada total aset kelima saham ini dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada total equity saham, ICBP, SIDO, Mayora, Kino, dan DVLA dalam 5 tahun terakhir ini selalu juga mengalami peningkatan. Pada sisi laporan laba rugi atau dilihat dari rasio earning per share, bahwa kelima saham ini dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Artinya saham ini semakin besar rasio saham ini berarti semakin baik karena diukur melalui tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya dari segi bonus atau dividen. Pada kelima saham ini dalam 5 tahun terakhir rutin membagikan dividen terhadap investornya. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Pada analisis teknikal ini, saya menggunakan 4 indikator, yaitu Moving Average Convergence Average atau MACD, Stochastic, Volume, dan yang ketiga adalah Relative Trend Index atau RSI. Pada gambar ini merupakan gambar dari chart Nexus pada saham ICBP. Melihat dari indikator MA bahwa indikator MA50 berada di bawah MA20 yang menunjukkan bahwa saham berada di posisi downtrend. Artinya saham tersebut layak untuk di-sell atau dibeli. Indikator stokastik pada saham ICBP menunjukkan bahwa investor memiliki sinyal sell dikarenakan indikator stokastik sudah berada di titik jenuh beli atau overbought, yaitu lebih dari 80%. Sedangkan dari indikator RSI atau Relative Trends Index, saham ICBP ini menunjukkan berada di titik 7,9%, artinya investor harus wait and see. Kenapa? Karena untuk melihat apakah saham tersebut akan menembus lebih dari 70% atau bahkan berbalik arah. Nah, selanjutnya adalah saham SIDO. MA50 berada di bawah MA20 yang menunjukkan bahwa saham tersebut berada di posisi downtrend. Artinya saham tersebut layak untuk di-sell. Sedangkan pada indikator stokastik pada saham SIDO menunjukkan bahwa investor masih untuk wait and see karena apakah indikator tersebut akan menembus pada 80% atau kembali ke area 20% sampai 80%. Nah, sedangkan dari indikator RSI bahwa saham SIDO ini berada di bawah 70%. Artinya investor harus wait and see lagi apakah saham tersebut akan menembus 70% atau bahkan berbalik arah. Yang ketiga adalah saham Mayora. Saham Mayora pada MA50 berada di bawah MA20 yang artinya posisinya downtrend. Nah, pada indikator stokastik ini saham Mayora menunjukkan investor harus wait and see karena indikator tersebut apakah akan menembus 80% atau kembali ke area 20-80%. Nah, sedangkan dari indikator RSI bahwa saham Mayora berada di titik di atas 30%, artinya investor memiliki sinyal buy pada saham Mayora. Saham keempat ini adalah saham Kino. Nah, posisi MA50 ini berada di bawah MA20 yang menunjukkan bahwa saham tersebut dalam posisi downtrend. Nah, sedangkan indikator stokastik dalam saham Kino ini menunjukkan bahwa investor memiliki sinyal sell dikarenakan indikator stokastik sudah berada di titik jenuh overbought, yaitu lebih dari 80%. Sedangkan pada indikator RSI saham Kino ini berada di titik atas 70%, artinya investor memiliki sinyal sell pada saham Kino. Dan yang terakhir adalah saham DVLA. Nah, ini juga merupakan dalam posisi downtrend.
pada indikator stokastik, saham DVLA ini menunjukkan bahwa investor masih untuk wait and see pada saham tersebut karena apakah indikator ini akan menembus 80% atau kembali ke area 20-80%. Sedangkan RSI-nya ini tetap harus wait and see juga karena masih melihat apakah saham tersebut akan menembus 70% atau berbalik arah. Kesimpulannya adalah bahwa investasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan berupa peningkatan nilai sepanjang waktu lewat berbagai instrumen investasi. Kesimpulan dari mini riset ini adalah bahwa kelima saham emiten yang berasal dari sektor barang konsumsi yaitu ICBP, Do, Mayora, Kino, dan DVLA layak untuk diinvestasikan karena memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan keuntungan. Nah, dilihat dari analisa fundamental dari kelima emiten tersebut bahwa termasuk dalam kriteria pemilihan saham terbaik dan dikarenakan portfolio efisien sehingga optimal untuk diinvestasikan. Nah, pentingnya investasi sejak dini karena kita, para generasi millennials, perlu cerdas dalam mengelola keuangan dan menyadari bahwa betapa pentingnya keuangan untuk masa depan.